Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laili Ica Maulida dengan NIM 86044743, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Dalam presentasi ini, saya akan membahas makna pilar dalam pendidikan, prinsip-prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, relevansi dan tantangan penerapannya di era digital, serta refleksi mengenai kontribusi pilar-pilar tersebut dalam menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Semoga pemaparan yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika pendidikan di era digital. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa makna pilar pendidikan. Pilar dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai dasar atau tiang penyangga yang memperkuat sistem pendidikan, seperti sebuah bangunan yang membutuhkan tiang agar tetap kokoh. Pendidikan juga membutuhkan pilar yang menjadi pedoman dalam membentuk peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Salah satu tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, merumuskan 3 prinsip dasar pendidikan yang hingga saat ini masih sangat relevan, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Ketiganya ini menjadi pilar-pilar yang ditancapkan untuk memperkuat sistem pendidikan bangsa Indonesia. Prinsip yang pertama yaitu Ingarso Sungtulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan etika. Di era digital, guru harus mampu menunjukkan penggunaan teknologi yang bijak, seperti menghargai hak cipta, menyaring informasi yang benar, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Yang kedua ada prinsip Ing Madya Mangunkarso, yang berarti di tengah membangun semangat. Guru hadir di tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang aktif dalam pembelajaran daring maupun hybrid. Guru perlu mendorong partisipasi peserta didik melalui diskusi virtual, proyek kolaboratif, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran yang menarik agar motivasi belajar tetap terjaga. Ketiga, ada Tutpuri Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan dukungan dan arahan. Hal ini sangat penting di era digital karena peserta didik memiliki akses luas terhadap berbagai sumber belajar, sehingga perlu dibimbing agar mampu belajar secara mandiri, kritis, dan bertanggung jawab. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut di era digital juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah rendahnya literasi digital yang menyebabkan peserta didik mudah terpengaruh informasi yang tidak benar atau hoaks. Selain itu, penggunaan gawai yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial dan mengaruhi pembentukan karakter. Tantangan lainnya adalah kesenjangan akses teknologi yang masih terjadi di beberapa daerah, sehingga belum semua peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang sama. Meskipun demikian, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Dengan menjadi teladan, membangun semangat belajar, dan memberikan dorongan kepada peserta didik, guru dapat membantu menciptakan generasi yang tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga memiliki karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Sebagai refleksi, saya meyakini bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan nilai-nilai pendidikan yang diwariskan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, beretika, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.